Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa khairul bariyat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di malam yang sangat indah ini kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami' Mutmainnah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan seluruh jamaah hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Mutmainnah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah balas dari amal kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah salama wal afa wal afiyah taufiq wal hidayah wal barakah wa tul umur bi taatillah rasulih wa yassir maqasidahum bi jami' diniyah dunyawiyah wa sil muradakhin ila rushina syafina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaki wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin wa awliya wa salihin wa nasuhna Imam Arif billah bi Abdul Qadir bin Ahmad bi syuhna Imam Arif billah bi Abdullah bin Abdul Qadir bi syuhna Imam Arif sallallahu bi Abdullah bin Syahid Qutb Asad Syahid Salim Syahid summa la ruwi wa fahaji Ma'in bin Haji Jisim Subaji Jaras bin Haji Buting summa la ruwi wa fahaji Nasir bin Haji Ma'in Sunni bin Hasan bin Haji Ma'in summa ka Murtali Khulaimi bin Miran summa Rijwa Mujmad bin Ibrahim summa la Haji Diman bin Haji Karim Sulit Jibadari bin Jibang Sulit Anaga syab rahmah wal maghfirah darajatum fi jannah fi ala iliyin fi juwar nabi sidikin wa syuhada wa salihin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم الدارين إلا أنه قال والمتوسطة تنقسم على قسمين عينية وحكمية. والعينية التي لها لون أو ريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. وحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم يكفيك جر الماء عليها. المتوسطة najis mutawassithah tanqisimu ala qismin. Najis mutawassithah itu menjadi dua bagian. Pertama ainiyatin au hukmiyatin. Pertama najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang namanya najis itu kullu mustajarin tanah haramu tanaluhu. Setiap yang menjijikkan hukumnya haram untuk dikonsumsi, itu yang namanya najis. Tapi ada juga sesuatu yang menjijikkan tapi hukumnya tidak najis, tapi menjijikkan, kagak najis, itu namanya jorok. Seperti apa? Telan ludah. Apalagi ketika orang bangun tidur, kan bau banget ya, itu jangan ditelan, jangan ditelan, itu mustajar, sesuatu yang kotor. Termasuk umpama hidung gatel, kesumbet, diapain? Dikorek dengan telunjuk tangan kiri. Ini termasuk adab ya. Kalau umpama sesuatu yang gatel nih, ada sesuatu kotor di mana? Di hidung kita, jangan apa? Dengan tangan kan? Nah, makruh ke tangan kiri. Ketika tangan kiri dengan telunjuk, itu disunahkan untuk ditutup. Apain? Ditutup apa? Separuh mukanya di bagian hidung. Nih begini nih, sunnah. Jangan begini dilihatin orang. Su'un nadhar namanya. Pemandangan kagak enak dilihat.
Itu sesuatu yang kotor tapi apa? Menjijikkan. Itu tidak najis. Tapi jangan sampai seperti orang blow on. Tahu orang blow on? Orang blow on itu minum es krim dicium. Itu orang blow on, Haji Muhammad. Apaan? Tahu dah ngupil dijilat, itu blow on namanya. Walaupun hukumnya nggak najis, hukumnya kagak najis, tapi mustadzar jorok. An-nadhafatu minal, agama mengatur segala hal sangat sempurna di dalam tuntunan ajaran Islam kita yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. An-nadhafatu minal iman, bersuci itu sebagian daripada iman, baik secara umum ataupun secara khusus untuk pribadi kita, untuk menjaga kebersihan zahir maupun bagian batin kita harus jaga. Najis itu ada najis mughalladhah, ada najis muhaffafah, ada najis mutawassithah. Najis mughalladhah itu adalah najis apa? Najis dari anjing dan babi. Najis mughalladhah itu adalah najis daripada anjing dan babi. Itulah yang namanya najis mughalladhah. Najis anjing dan babi, ataupun daripada anak keturunannya. Mughalladatu najasu kalbi wal khinjir wa far'i adhima. Najis mughalladah itu adalah najisnya anjing dan babi ataupun anak dari keturunannya. Kalau kita megang anjing kemudian anjing itu kering, tangan kita dalam keadaan kering nggak apa-apa. Jafu bil jafi tahirun bila hilaf. Itu kaidah fikihiyah. Kering sama kering itu hukumnya suci tanpa khilaf. Pama anjing nih kita pegang nih bulunya. Anjing itu kering, tangan kita kering, tidak ada keringat sedikit pun di tangan kita, itu hukumnya suci. Ada lagi hewan yang nggak boleh dimakan tapi likusain munfasilun fahuwa najisun, sesuatu yang berpisah daripada hewan yang tidak boleh dimakan hukumnya najis. Seperti apa? Bulu kucing. Makanya kucing itu nggak boleh tiduran di karpet, di masjid musola ataupun di sejadah rumah kita. Takutnya ngapain? Rontok itu kulit aman. Rontok yang namanya bulunya, kita sembayang di situ menyentuh tangan kita ataupun tubuh kita, hukumnya nggak sah. Kenapa? Karena bulunya kalau nempel masih di anggota tubuhnya kita pegang nggak apa-apa. Tapi kalau berpisah hukumnya mutanah. Berbeda dengan hewan yang boleh dimakan, berpisah daripada bulunya nggak apa-apa. Bulu apaan? Bulu ayam, bulu angsa, bulu bebek, bulu soang, kan bakal monceng tuh ya. Zaman dulu kan kentabet kan nggak ada. Adanya apaan? Bulu ayam lah nggak? Zaman dulu kan korek-korek kuping kalau gatal bagaimana? Ke bulu ayam. Nggak apa-apa, kagak mutanajis itu. Kenapa? Min hewanin makulin, karena dari hewan yang boleh dimakan. Bagaimana pusat umpama kulit macan dikeringkan kemudian diapain? Disamak kemudian dijadikan pajangan, itu najis. Kenapa? Karena dari hewan yang tidak boleh dimakan. Tuh. Begitu juga umpama ada hewan yang boleh dimakan, seperti kulit kambing sama kulit apa? Sapi yang dijadikan hewan korban tersebut, itu boleh dijadikan kerupuk untuk konsumsi ataupun dijadikan jaket boleh, dengan syarat kulitnya sudah disamak dan dibersihkan sesuatu yang kotor ataupun lebihan dari kulit itu daripada daging dan gaji. Kalau hewannya mati, kambing ataupun sapi itu mati, daging dan seisinya kagak boleh dimakan. Tapi diperbolehkan itu kulitnya diambil kemudian disamak, kemudian dijadikan beduk ataupun dijadikan jaket, hukumnya boleh. Kalau digoreng gimana pusat kulitnya? Dijadiin kerupuk atau kaki sapi yang mati dipotong tuh, kemudian diapain? Di sop atau di apa gitu, jadi cincang, haram karena dikonsumsi dari hewan yang mati, dari hewan yang diperbolehkan dimakan, tapi bukan karena persembelihan syar'i. Dia mati dengan sebab wabah, penyakit dan sebangsanya,
itu enggak boleh dimakan sedikit pun. Wal mutawasitatu tanqismu ala qismin. Najis mutawasitah itu menjadi dua bagian. Pertama ainiyah wa hukmiyah. Ada najis ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah tu allati launun warihun wa ta'mun fala budda min injalati launiha wariha wa ta'miha. Adapun najis mutawasithah yang najisnya nampak, kelihatan dan berbentuk. Laha launun, najis mutawasithah yang bentuk itu ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Biar menjadi suci, biar menjadi bersih. Baik pakaian yang kita pakai kena kotoran binatang, umpama burung, kita lagi lewat ternyata burung apa? Buang air sembarangan, itu namanya najis ainiyah, yang berbentuk, kelihatan warnanya, kelihatan bentuknya, kelihatan baunya. Begitu juga di dalam menghilangkan najis ainiyah. Umpama rumah kita itu pekarangannya luas, sebannya lebar dan besar. Kadang-kadang ayam tetangga datang, kemudian buang kotoran tersebut. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Ini namanya najis ainiyah, najis yang berbentuk. Najis yang berbentuk. Karena ada warnanya, ada rasanya dan baunya. Bagaimana caranya Pak Ustadz untuk mengetahui najis ainiyah? Kelihatan. Coba cium tuh kotoran mah ayam, bau gak? Bau. Coba dijilat, berasa gak? Pahit. Berarti sopir udah nyobain. Jangan dimakan. Itu Imam Syafi'i, para imam mazhab itu seperti itu. Untuk menghukumi suatu perkara itu dicobain, baru diputuskan ini najis apa. Cara menghilangkannya, bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, kita hilangkan tuh ainiyah, ainun najasah, bentuk najisnya. Bentuk najisnya. Umpama ini kan Masjid Al-Mutmainah kan terbuka nih. Umpama ada ayam masuk, buang kotoran di situ. Caranya bagaimana pusat ngilanginnya? Nggak cukup cuma ngambil tisu kemudian dicomot, kagak cukup. Udah diambil tisu nih, tek, kan hilang. Diambil lagi tisu lagi, digosok-gosok, hilang nggak? Hilang, menurut kasat mata kita. Tapi dalam hukum fikih itu belum hilang, karena bentuk najisnya hilang. Tapi ada dua perkara yang harus dihilangkan. Pertama, launun, warnanya nggak ada pusat, warna bening, karena ubinnya warna putih, bening, nggak kelihatan najisnya, karena najisnya diangkat, warnanya udah kagak kelihatan. Coba satu lagi, apa? Baunya, cium, pasti ada, pasti ya. Karena najisnya itu masih ada baunya, walaupun warna dan bentuknya nggak ada, itu masih mutan najis. Cara hilangnya gimana pusat? Cara menghilangkannya wajib disiram dengan air yang mengalir lebih dari 2 kulah dengan siram. Kagak boleh ini ambil tisu basah, ambil tisu apa? Tisu basah nih, kita gini nih, ya gak? Itu najisnya masih ada, najisnya masih, baunya udah nggak ada pusat. Kenapa? Tisu basah sekarang udah harum. Boleh. Coba terakhir, jilat, jilat. Diapain? Botel jilat, nggak berani pusat. Berarti najisnya ada. Buktinya kamu ragu mengatakan ini telah suci dari najis. Kenapa? Faktor yang ketiga apa? Kagak mau dijilat. Saya nggak mau pusat. Kenapa? Karena ada najisnya. Kenapa lu nggak siram? Harus disiram. Kalau memang disiram, kemudian air mengalir, kemudian kita masih ragu itu najis masih ada, harus pakai sabun. Harus pakai sabun. Sama seperti mencuci pakaian kita. Ketika kita udah buat keluarga, ini pakaian orang dewasa sama pakaian bocah harus dibedain, harus dipisah. Kalau umpama jadi satu, kemudian cuciannya itu di mesin cuci, nanti walaupun bersih, tapi najisnya masih ada, bercampur dengan air yang sedikit, kemudian digiling dengan sabun, menjadi mutanajis keseluruhannya. Itu harus dipisah. Orang dewasa dengan anak. Kalau yang dewasa kan paling juga bau teringat. Kalau enggak, bagian apa nih?
kerak, apa lengan itu biasanya kotor, benar nggak? Itu dikucek karena pakaian dewasa, bisa itu disiram, direndam, campur deterjen, kemudian diapain? Digiling, bisa itu menjadi suci. Kenapa? Karena asalnya baju yang kita pakai itu suci tapi tidak najis, cuman bau teringat saja. Cara menghilangkan cukup dengan direndam, campur sabun, kemudian diapain? Digiling, itu cukup. Tapi kalau memang najis bocah, nih kayak bocah tuh ya, kita ngalamin ini bocah. Tuh bocah kalau main bola ketika mau kencing pulang dulu atau kencing di bawah pohon pisang. Nah, Tok, gimana Tok? Lu dulu kecil gimana Tok? Pohon pisang. Pusat tahu, gua ngalamin. Pasti ngalamin kita. Tuh kencing tuh bawah pohon pisang, otomatis kakala kencing tuh kaki nyiprat gak? Celananya nanti kotor gak? Kotor. Karena diduduk sembarangan. Udah duduk sembarangan, ketika dia kencing, dia tidak istinja. Di ujung kemaluannya itu ada sisa air sendi minal bauli. Air kencing, air sendi. Itu masih basah di ujungnya, kemudian masukin celana, basah gak? Itu mutanajis. Cara mencuci gimana Pusat? Cara mencucinya itu dikucek dulu dengan air keran yang mengalir. Dikucek. Habis dikucek, air yang mengalir, kemudian diapain? Direndam di mesin cuci. Kemudian dikasih deterjen. Itu bisa menjadi suci. Bisa menjadi, kalau umpama diceburin aja tuh pakaian bocah, langsung kasih air yang kurang daripada 2 kula. Paling isi berapa airnya? 10 liter. 10 liter atau 15 liter atau 20 liter, berarti kan air sedikit bercampur dengan celana yang kena air di kencing tersebut, maka menajisi itu yang namanya pakaian yang dewasa yang kotor tapi suci, tidak najis, kemudian dicampur tuh jadi mutanajis semua pakaiannya, termasuk mesin cucinya. Sampai kapanpun nggak sah disembayang model kayak gini. Kenapa? Karena mesin cucinya mutanajis, disiram dengan air yang kurang dari 2 kula. Dari kurang air 2 kula. Kalau umpama udah terjadi Pusat di rumah saya seperti itu, istri saya nyuci begitu, harus ajarin istri kita. Karena kita dapat ilmu. Kemudian ambil tuh yang namanya air ke selang, kemudian apa? Disiram dalamnya. Disiram dalamnya, kemudian sampai dibuka tuh yang namanya apa? Lobangnya, kemudian air itu langsung turun ke bawah, menjadi suci lagi tuh tempatnya. Caranya begitu ya, gitu. Fala budda min ijalati launiha wa riha wa ta'miha, maka diharuskan untuk menghilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Kalau 3 syarat ainiyah najis yang dihilangkan, ta'muhu aulanihu aurihu, maka bisa menjadi suci karena asalnya suci. Wa hukmiyatu la launa wala riha. Ada lagi najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? La launa, tidak ada warnanya. Wala riha, dan tidak ada baunya. Wala ta'mah, dan tidak ada rasanya. Seperti apa Pusat? Nih, seperti bocah ngompol di mana? Di kasur. Nggak ada dah orang kita punya kasur yang dari apa? Dari kapuk, kemudian dikencingin nih. Dari zaman anak pertama sampai anak yang ke-7. Itu apaan? Kasur apaan? Kapuk kagak diganti. Itu najisnya masih ada. Emak saya Pusat, sama bapak saya udah jemur tuh di depan, di atas balai. Kemudian kering, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Tapi itu masih ada najisnya karena kering dengan cahaya matahari. Kalau kita duduk di situ nggak apa-apa karena kering. Kalau umpama kita tidur kemudian kita keringetan, orang tidur keringetan nggak? Keringetan. Apalagi sekarang musim panas, otomatis najisnya masih ada. Akhirnya yang tidur di situ basah badannya dengan keringat, akhirnya menajisi seluruh badannya yang basah. Gak boleh tuh dibangun basah kaosnya kemudian dia uduk sembahyang asar, itu nggak sah. Itu kagak. Itu namanya najis hukmiyah. Tidak cukup dengan dijemur. Bagaimana caranya Pusat?
Caranya cuman dua. Yang pertama, yafika darmai alaiha. Cukup disiram sekiranya itu mengalir itu airnya, dengan air yang mengalir otomatis najisnya telah karena najis hukmiyah yang nggak bisa dilihat, nggak ada warna dan rasa dan baunya, seperti air dikencingin kemudian hilang dengan adanya angin ataupun dipanaskan, dengan syarat asalkan kencingnya jangan bau jengkol. Dengan syarat ya jadari, yang penting yang ngompol jangan makan jengkol. Betul kan bocah tuh ya. Nah tuh ya, caranya menghilangkan ya pengen jarul mai alaiha, alirin tuh air di atas najis hukminya sehingga ngalir itu airnya, air yang mengalir berjatuhan berarti najisnya hilang. Nggak ada pusat yang model kayak gini. Ada orang kayak gini? Nggak ada. Ada bisa 3 turunan. Anak pertama, kedua, dan ketiga, benar nggak? Masih dipakai. Cara yang kedua gimana Ustaz? Andai kata nih kasur diompol sama anak kita, sama cucu-cucu kita, ganti, duit banyak. Ya, kotor, ya nggak? Cuci. Jarang yang model kayak gini. Jarang nggak? Jarang. Malah ada orang yang berumah tangga 15 tahun lamanya, ada yang 20 tahun lamanya, itu kasurnya masih itu aja, kagak diganti. Yang ngompol bukan anaknya, babanya ngompol juga di situ. Bagaimana cara ngilangin pusat? Siram. Harus isi. Kalau kagak diapain? Pakai matras. Pakai matras. Sekiranya kalau kita tidur keringatan kagak tembus keringat kita ke bawah. Tuh namanya najis hukmiyah. Ada pertanyaan? Besok kita bahas tentang haid. Siapa yang pertama kali manusia yang haid? Apa hukumnya haid? Saya mau bahas, cuman nggak keburu. Dua kula itu kalau ukuran kotak itu 1 jirok 60 cm panjang dan lebar dan dalam. Kalau ukuran kotak. Kalau ukuran dalam, ukuran bundar ya, kalau bundar panjangnya itu 1 jirok 60, dalamnya 2 jirok 120 cm, ataupun 219 ataupun 221 liter. Kalau ukuran liter 221 liter. Ayo Haji Muhammad, tanya apaan man? Ayo Haji, kurang keras, coba pakai ini. Ngopi. Tadi kan Ustaz bilang mengenai hal yang menjijikan itu haram. Yang ingin saya tanyakan itu kriteria menjijikan itu seperti apa? Karena itu kan nggak ada alat ukurnya tuh. Ada satu bilang ini menjijikan, tapi yang lain bilang itu biasa. Maaf, contoh saja seperti yang keluar dari bubur luar. Ya, Pak? Itu kan secara umum itu menjijikan, tapi kenapa itu jadi haram? Apa tadi? Yang keluar dari bubur luar, ada kopi luar, itu kan keluarnya dari bubur luar yang bentuk sisa dari makanan, pes-pes itu. Jadi kriteria menjijikan itu yang mengharamkan itu seperti apa? Jadi yang dikatakan najis itu kullu musta'dzarin haramut tanaluhu. Sesuatu yang menjijikan itu hukumnya haram. Apa sesuatu yang menjijikan? Umpama kayak model serangga. Serangga yang sekira menjijikan menurut mayoritas hukumnya haram untuk dimakan. Seperti apa? Cacing. Baik cacing apa? Bakal mancing tuh. Yang dibawa pun pun pisang, ataupun cacing yang kecil tuh, cacing sutra, ataupun gaang. Tahu gaang? Tuh gaang yang bakal di sawah tuh. Orang-orang atau sesuatu serangga lah yang sekiranya mayoritas itu menjijikan, nggak boleh jadikan konsumsi. Termasuk laron, kan serangga tuh, nggak boleh. Ini ada di Jawa Tengah dijadiin keripik, bener nggak? Jangan tuh, haram. Bagaimana pusat kopi yang keluar dari apa? Dari binatang luwak.
Bagaimana hukumnya Pusat? Itu yang saya tahu, yang saya ngeliat caranya untuk bikin kopi luwak. Memang, jangan teman saya itu bikin kopi luwak, kemudian dia itu di kampungnya itu di Jawa Tengah, daerah Gunung Sonono, daerah Dieng Sonono, Wonosobo. Itu banyak sekali di hutan yang namanya pohon apa tuh? Pohon kopi, kemudian banyak musang. Tuh banyak kopi yang dimakan oleh musang, kemudian keluar biji kopi itu memang bercampur dengan kotoran. Saya juga mengutin, cuman kering. Kemudian diapain? Dijemur, dicuci dulu tuh. Habis dicuci, dibersihin, disiram, bersih. Kemudian apaan? Dijemur. Dikatakan namanya kopi luwak. Bukan berarti nih malam nih musang makan, paginya di punan tuh jatuhan, lu tumbuk, kemudian taruh di gelas. Ini kopi luwak asli bercampur dengan kotoran, itu haram karena ada najis luwak tersebut. Jadi dibersihin dulu Pak De. Yang saya tahu tuh di Wonosobo saya ngeliat, memang kopi luwak yang udah kayak gitu luar biasa. Enaknya luar biasa. Tuh di Citos tuh lumayan Pak De, 80.000 tuh kalau minum di situ. Di Citos. Saya pernah seumur-umur ke situ ngopi, itu gak dibayarin sama orang. Pas saya tahu tuh mahal banget, saya nggak ke situ lagi dah. Mahal bener. 80.000 segelas. Memang enak. Memang enak. Yang enak gimana Pusat? Yang pertama dibayarin, yang kedua yang ngaduk perempuan cakep. Itu yang bikin enak. Pelayannya, betul? Itu yang bikin nikmat. Suasananya mall, adem, benar? Itu yang bikin nikmat. Ketika bayar, yang kagak nikmat. Betul? Nah, nggak apa-apa Pak De. Ya, itu halal kopi luwak. Karena udah diapain? Udah dibersihkan dan sebangsanya. Ya. Ayo, ada lagi nanya? Apa? Kalau kotoran itu najis, nempel di karpet seperti ini, gimana? Kita menyuci juga terlalu berat. Jadi gini. Jadi kalau umpama karpet panjang nih, karpet panjang sama seperti baju kita, seperti baju. Kalau umpama kotoran ini ada di ujung sini, bersihin ujungnya aja, jangan semuanya dicuci ujungnya. Umpama karpet itu umpama ada kotoran burung umpama, karena bagaimana Pusat di situ, berarti ujungnya aja dibersihin, disiram dengan cara diangkat, keluarin ke sana, kemudian dikasih apa? Disiram air yang mengalir, kemudian kasih sabun sedikit, dikucek, kemudian apa? Disiram lagi. Caranya seperti itu. Jangan satu karpet ini digulung semua, dicuci semuanya, jangan. Pas kena najisnya aja. Pas yang kena najisnya itu. Paham ya? Cukup ya?